Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like, share, dan komen video ini. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, siapa di antara kalian yang mempunyai hewan peliharaan? Jawab di kolom komentar ya. Ada orang-orang yang suka untuk memelihara binatang ternak. Dan ada juga yang lebih suka untuk berkebun. Mari kita amati gambar berikut. Hewan apa saja yang ada pada gambar tersebut? Betul sekali. Ada ayam, kemudian ada kelinci, lalu ada kupu-kupu. Apakah kalian tahu kalau ada lagu yang berkisah mengenai binatang dan tumbuhan? Salah satunya adalah lagu Kupu-kupu yang Lucu dan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Kedua lagu tersebut adalah lagu ciptaan dari Ibu Sud. Siapa yang hafal kedua lagu tersebut? Silahkan kalian nyanyikan ya anak-anak pintar. Kedua lagu tersebut dinyanyikan dengan kecepatan yang berbeda. Lagu Kupu-kupu yang Lucu dinyanyikan lebih lambat dibanding lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan disebut sebagai tempo. Penentuan cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan ditandai oleh tanda tempo. Berikut ini adalah beberapa jenis tempo atau tanda tempo. Yang pertama ada tempo largo, yaitu tempo yang lambat sekali. Yang kedua ada lento, lebih lambat. Kemudian ada gio, tempo yang lambat. Lalu ada andante, yaitu tempo sedang. Kemudian moderato, sedang yang agak cepat. Lalu ada allegro, yaitu tempo yang cepat. Vivace, lebih cepat. Dan presto yang sangat cepat. Secara umum, tempo-tempo tersebut dikelompokkan menjadi 3 jenis tempo, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi sebuah lagu adalah biola. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi seorang pemain biola? Sekarang, mari kita membaca bersama-sama. Berikut ini ada teks puisi yang berjudul Cita-Citaku, karya dari Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu,
Aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Anak-anak pintar, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai ciri-ciri puisi. Salah satu ciri puisi adalah memiliki keteraturan bunyi vokal akhir di setiap barisnya. Keteraturan bunyi vokal ini disebut sebagai rima. Sekarang, mari kita identifikasi rima dari puisi tadi. Kita mulai dari bait pertama, baris pertama. Bait pertama ini, bunyi vokal terakhirnya adalah I. Kita tulis I. Selanjutnya, bunyi vokal terakhir baris kedua adalah U. Baris ketiga, bunyi vokal terakhirnya adalah I. Dan baris keempat, bunyi vokal terakhirnya adalah U. Sehingga jika kita tuliskan, rima dari bait pertama ini adalah I, U, I, U. Oke, sekarang kita lanjut bait kedua. Huruf vokal terakhir bait kedua pada baris pertama adalah U. Baris keduanya, huruf vokal terakhirnya adalah A. Lanjut, baris ketiga. Huruf vokal terakhirnya adalah U. Dan baris keempat, huruf vokal terakhirnya adalah A. Sehingga jika kita tulis, bunyi vokal terakhirnya adalah U, A, U, A. Terakhir, kita mulai bait ketiga. Bunyi vokal terakhir baris pertama bait ketiga adalah I. Lalu, baris keduanya, bunyi vokal terakhirnya adalah I. Baris ketiga, bunyi vokal terakhirnya adalah A. Dan baris keempat, bunyi vokal terakhirnya adalah A juga. Sehingga rimanya bisa kita tulis I, A, A. Jika kita perhatikan, dari ketiga bait puisi tadi memiliki rima yang berbeda-beda. Bait pertama dan bait kedua mempunyai kesamaan karena mengalami pengulangan yang jenisnya sama. Pada bait pertama, rimanya I, U, I, U. Sedangkan pada bait yang kedua, rimanya U, A, U, A. Jenis rima seperti ini biasa disebut sebagai rima ABAB. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Hal berbeda tampak pada bait ketiga. Di bait ketiga ini rimanya I, A. Jenis rima seperti ini disebut sebagai rima AABB. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Tunjukkan rima yang terdapat pada bait puisi berikut ini dan tentukan termasuk ke dalam jenis rima yang mana. Kupu-kupu terbang ke sana kemari, mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar.
Silahkan kalian tuliskan rima dari bait puisi tersebut, lalu tentukan termasuk jenis rima yang mana. Apakah rima yang ABAB ataukah rima yang jenisnya AABB? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, berbicara mengenai kupu-kupu. Selain indah, ternyata kupu-kupu juga memiliki cara pertumbuhan yang unik loh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tahap pertumbuhan pada kelinci, kucing, dan ayam. Ketiga hewan tersebut mengalami pertambahan berat dan besar tubuh pada setiap tahapan pertumbuhannya. Tapi mereka tidak berubah bentuk. Sedangkan kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses seperti inilah yang disebut dengan metamorfosis. Tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai pada saat kupu-kupu dewasa yang sudah siap untuk bertelur mencari tanaman untuk digunakan sebagai tempat ia bertelur. Setelah beberapa lama, telur tersebut akan menetas menjadi ulat atau larva. Selama tahap perkembangan ini, ulat akan menyiapkan nutrisi yang diperlukannya selama tahapan selanjutnya. Oleh sebab itu, tahapan ini disebut sebagai tahap yang paling merugikan petani, karena ulat atau larva akan memakan daun-daun pada tanaman. Tahap selanjutnya, larva akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa lama, kepompong tersebut akan menetas dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Selain kupu-kupu, ada juga hewan lain yang mengalami proses metamorfosis. Salah satunya adalah belalang. Tahap metamorfosis belalang dimulai pada saat belalang dewasa. Dia sudah siap untuk bertelur, sehingga dia mengeluarkan telur dari perutnya. Setelah beberapa saat, telur tersebut akan menetas menjadi nimpa tak bersayap. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah nimpa tersebut akan berubah menjadi nimpa yang bersayap, dan akhirnya belalang tersebut akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Kedua hewan tersebut mengalami metamorfosis. Namun, proses metamorfosis pada kupu-kupu berbeda dengan metamorfosis yang terjadi pada belalang. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya, sedangkan belalang hanya mengalami perubahan bentuk tersebut pada tahapan tertentu saja. Metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu disebut sebagai metamorfosis sempurna, karena terus mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Sedangkan metamorfosis belalang disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Carilah 3 contoh lain hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna beserta tahapan pertumbuhannya. Selamat mengerjakan.
Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta tidak lupa berpesan kepada kalian. Jagalah kelestarian lingkungan di sekitar kita, agar hewan dan tumbuhan tetap lestari. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.